Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita Tuhan hari ini. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur. Sudah terasa 1 minggu Tuhan sudah menyertai kita. Dan saat ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menundukkan hati kita di hadapannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Yang masih bisa datang ke rumah-Mu untuk menikmati hadirat-Mu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Bila saat ini kami layak memuji dan menyembah Engkau. Bila pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Allah Roh Kudus. Penuhi seisi ruangan ini oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Bila hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari naikkan lebih sungguh lagi pujian ini. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku
Bapa
agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Bapa layak, Bapa layak, terima pujian. Ini suara hati kami Tuhan. Terima puji Yesus, Bapa layak, agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Yes, Lord. Benar Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, pemilik setiap kehidupan kami. Bagimu pujian, kemuliaan, hormat, serta syukur kami Bapa. Hanya Engkau yang layak Bapa. Terima kasih Tuhan, bersukacita-Mu memenuhi setiap kehidupan kami saat ini. Kami bisa merasakan hadirat Tuhan penuh atas kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami habiskan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan hanya Engkau sajalah Roh Kudus bertata di atas pujian penyembahan kami. Dan kami berdoa Tuhan saat ini teringat buat teman-teman kami yang belum bisa hadir. Engkau yang menolong mereka dalam setiap pergumulan mereka. Engkau yang mengingatkan mereka Tuhan akan kasih setiamu atas kehidupan mereka. Engkau yang memanggil mereka kembali Tuhan untuk boleh datang beribadah ke rumah-Mu, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan Engkau berbicara bagi setiap kami melalui hamba-Mu. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Setiap kita yang siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan senyum kiri kanannya, katakan Yesus baik atas kehidupan kita. Amin. Mari kita menyambut kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Oh, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi tekan, mari kita sambut Sang Raja.
Puji bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan. Serukan. Hei, bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan. Serukan. Bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan. Serukan. Bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Yang mendudukan kau pada Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Banyak hal yang kami lalui setiap proses kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau setia, Engkau selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Seberat apapun proses yang kami lalui, kami tahu Engkau hadir. Tuhan ada memegang setiap kami. Tuhan ada untuk membela setiap kami. Syaraya ada baya Bapa. Mari katakan sama-sama pujian ini. Oh, akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Percaya Tuhan tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan
pagi menjelang siang ini Tuhan, karena kami percaya kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna atas hidup kami. Saat ini Roh Kudus kami mau dengar, kami mau belajar firman hari ini Tuhan. Biar firman itu mengubahkan seluruh kehidupan kami. Biar firman yang ditabur di pagi menjelang siang ini merubah seluruh kehidupan kami, merubah seluruh tatanan hidup kami. Kami percaya saat ini kuasa dan mujizat terjadi dalam kehidupan kami atas pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus kami percaya dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini minggu yang ketiga, di mana minggu yang ketiga ini adalah minggu di mana masih kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, di mana Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk menyanjung Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang bagaimana pertolongan Tuhan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Orang Kristen yang percaya kepada Kristus, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apakah dikecewakan? Apakah diberkati? Pertanyaannya sekarang ini buat kita yang ada jemaat PD Taman Eden di tempat ini, baik saudara-saudara yang ada di YouTube. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan mau bertanya kepada kita. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamat hidup kita, apakah Tuhan tolong atau Tuhan tidak ambil pusing? Perikop firman Tuhan hari ini adalah jangan fokus pada situasi. Jangan fokus kepada situasi, artinya jangan kita buat situasi keadaan yang ada dalam kehidupan kita dia lebih besar daripada Yesus yang kita sembah. Kalau situasi kehidupan kita saat ini sulit, di lembah kelam sekali, jangan buat persoalan ini menjadi sesuatu yang mengintimidasi iman. Jangan buat situasi keadaan kita menekan kehidupan kita. Kenapa? Kalau situasi yang ada, yang kita hadapi, yang kita rasakan, yang kita lihat
dalam kehidupan kita bisa mengintimidasi iman kita, maka kita pasti kalah. Kenapa? Karena yang diintimidasi oleh si iblis bukan roh kita, bukan. Yang diintimidasi oleh si iblis adalah pikiran. Pikiran kita. Pikiran kita yang ditekan oleh si iblis, kamu pasti tidak bisa. Kamu akan selesai saat ini. Jadi, kalau pola pikir kita ditekan oleh si iblis melalui keadaan yang ada, kalau kita turut serta dengan perkataan iblis, kita pasti kalah. Kenapa? Ya karena kita ikutin Yesus, karena kita ikutin perkataan iblis. Karena perkataan iblis adalah menekan kita, perkataan iblis mengikat kita, perkataan iblis membuat kita lemah, khususnya pikiran kita dilemahkan, diajari, oh nggak mungkin seperti itu, nggak mungkin seperti itu, nggak mungkin kau bisa menang toh, nggak mungkin. Kalau kata nggak mungkin itu terus mengiang-ngiang dalam kehidupan kita, pola pikir kita akan turut serta. Ya benar juga ya, karena sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan situasi yang ada, memang nggak mungkin, pasti kalah. Maka oleh sebab itu firman Tuhan hari ini berkata, jangan fokus kepada situasi. Jangan pernah buat iblis bisa menguasai pikiran kita. Jangan pernah bisa iblis mengambil keuntungan atas kehidupan kita. Coba kita baca di dalam Matius 7. Markus. Markus 5 ayat 21. Di dalam pemberitaan firman ini ada seorang pelayan. Ini sudah pelayan Tuhan ini. Dia pelayan Tuhan di sinagog. Sinagog itu gereja orang Yahudi. Sinagog itu adalah tempat beribadah orang Yahudi. Sinagog namanya. Kalau kita zaman sekarang ini gereja. Ada seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan di gereja, dalam situasi yang sulit. Kenapa? Karena anaknya mau dalam keadaan kritis. Anaknya dalam keadaan kritis. Di situ ditulis, kalau saya tidak salah, hampir mati. Berarti kritis. Kalau bisa ini udah megap-megap, tinggal sekali-sekali dia bernapas. Kondisi sudah tidak memungkinkan lagi. Kondisi dalam kritis. Kondisi dalam bahaya. Itulah namanya Yairus. Pelayan Tuhan ini, pelayan gereja ini, pelayan di sinagog ini mempunyai kondisi yang tidak baik. Kondisinya sangat-sangat kritis. Di dalam keadaan yang tidak baik, di dalam situasi yang tidak baik, ingat ya, saudara-saudara harus tahu, kalau orang Yahudi percaya kepada Yesus, hukumannya akan dibuang, akan dikucilkan dari komunitas Yahudi. Yairus ini
pelayan Tuhan di sinagog. Kalau dia ambil keputusan mengikut Yesus, secara otomatis jabatannya akan hilang. Tadinya dia bisa menikmati berkat Tuhan melalui sinagog. Kalau dia percaya kepada Yesus, maka jabatan itu pasti otomatis akan dicopot. Karena itu firman Tuhan. Siapa yang mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat di zaman itu, 2000 tahun yang lalu, dikucilkan. Hari ini kita belajar bagaimana Yairus tidak terikat oleh keadaan. Yairus tidak terintimidasi oleh keadaan. Yairus tidak mempan, tidak takut atas pasti dia dipecat. Dia tidak pikirkan. Sedikit pun dia tidak takut atas keadaannya yang ada. Permasalahan yang dihadapinya, anaknya sudah sekarat, jabatannya akan hilang di sinagog. Dalam hal ini Yairus mengambil sikap. Ayat 21. Saya bacakan ayat 21 ya. Ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang mengerumuni dia sedang berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala. Kepala lo ini. Kepala lo. Berarti hamba Tuhan. Pendeta lo ini. Zaman sekarang ini sudah pendeta dia ini. Kepala rumah ibadah yang bernama Yairus, ketika ia melihat Yesus, tersungkur ia di depan kakinya. Ayat 23. Ayat ini saya akan loncat-loncat ya. Karena ada dua versi di sini. Saya akan fokuskan dulu kepada Yairus, baru nanti kepada ayat yang kedua. Datanglah dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Berarti kondisinya seperti apa kira-kira? Baik tidak? Dalam kondisi kritis. Tidak baik sama sekali. Datanglah ke kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan. Artinya di sini Yairus mengambil sikap untuk datang kepada yang orang Israel benci. Yesus namanya. Sekali lagi, kalau orang Yahudi, apalagi kepala sinagog, datang kepada Yesus, resikonya pasti dikucilkan dari hadapan sinagog dan dari hadapan komunitas Yahudi. Ayat 35. Ayat 35 berkata, ketika Yesus masih berbicara, datanglah dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata. Poinnya di sini. Sekali lagi saya ulangi. Ketika Yesus masih berbicara kepada Yairus ini, datanglah orang dari keluarga Yairus dan
sudah mati. Selesai. Anakmu sudah mati. Tidak lagi harapan. Secara manusia finish, game. Apa sikap Yairus di sini? Sikap inilah yang membuat Yesus tetap yakin dan percaya kepada orang Yahudi ini. Sikap kitalah yang membuat Yesus bisa percaya kepada saya dan saudara. Kalau sikap Yairus tadi berkata, kalau sudah mati ayo kita pulang, angkat tangan, ada mujizat? Tidak ada. Tapi di sini Yairus bertahan. Bertahan dalam apa? Dalam kesesakan. Bertahan dalam kondisi yang tidak baik. Bertahan di dalam keadaan yang tidak sama sekali mendukung. Di kiri kanan, di depan dan di belakang, semua yang mengoyok-oyok kita. Sepertinya tidak ada teman. Karena di sini anakmu sudah meninggal, Yairus, apalagi kau susah-susahin guru. Udah, pulang aja, nggak ada artinya. Itu logika manusia. Kembali lagi seperti apa yang aku katakan tadi. Jangan buat pola pikir manusia kita diintimidasi oleh situasi, keadaan, problem, persoalan yang ada di hadapan kita. Kalau masih persoalan, problem mengintimidasi pola pikir manusia kita, maka satu, kebanyakan orang meninggalkan Tuhan. Karena kenapa? Tidak tahan dalam proses. Udahlah. Emang lu aja yang bisa dipercaya Yesus. Udahlah. Buktinya Yairus sudah minta sama Yesus, anaknya tetap mati. Buktinya aku sudah berdoa. Buktinya aku sudah ini, nggak ada itu pertolongan. Karena kenapa? Karena pola pikir kita hanya mementingkan apa yang kita lihat, apa yang saudara dan aku alami. Itu yang lebih besar daripada kuasa Kristus Yesus. Tapi hari ini kita lihat Yairus, biarpun anaknya sudah meninggal, tidak ada khawatirnya sedikit pun. Biarpun anakku sudah meninggal, kalau Yesus topang tangan, kalau Yesus turun tangan, pasti selesai, pasti hidup. Terbukti di sini. Kita baca ayat 2:36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan. Yesus dan Yairus tidak menghiraukan apa kata orang. Apa kata iblis? Yesus dan Yairus tidak peduli. Ini adalah sikap. Ini adalah karakter. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh siapapun.
Iblis pun tidak bisa membelinya. Iblis pun tidak bisa mengambil alih. Karena apa? Ada karakter di sana, ada sikap di sana yang lebih mengutamakan, lebih mementingkan kehidupan rohani daripada pola pikir. Maka hari ini, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah, jangan takut, percaya saja. Bagaimana mau percaya anak sudah meninggal? Ya on kali ya. Orang sudah meninggal kok. Percaya saja, jangan takut. Susah ya ikut Yesus ya. Yesus bilang, ini merah loh di sini tulisnya. Kalau perjanjian lama ini, kalau di Bible perjanjian baru, kalau di handphone tulisannya merah. Jangan takut, percaya saja. Arti jangan takut di sini adalah sikap Yesus menghadapi sesuatu. Dia tidak pernah takut, dia tidak pernah gentar. Karena aku sudah selesaikan itu semua. Kematian itu aku sudah selesaikan, kata Yesus. Makanya dia berani berkata seperti ini, jangan takut. Kematian dan kebangkitan adalah aku. Keberhasilan dan kekalahan aku, kata Yesus. Yesus berkata seperti itu kepada kita saat ini. Kalau kau mau berhasil, milikilah karakter. Jangan pernah takut. Jangan pernah gentar. Jangan pernah putus asa. Jangan putus asa. Itu karakter ilahi. Maka hari ini, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Hanya 3 orang yang bisa mengikut Yesus. Kemanapun Yesus, siapapun dia bertemu, kalau yang ketiga ini pasti ikut serta. Maka ayat 38, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut dan menangis. Karena kenapa? Kenapa mereka ribut? Kenapa mereka menangis? Karena situasinya anak kepala rumah ibadat sinagog sudah mati. Sudah pasti, kalau ada orang mati pasti ada yang menangis. Ada yang sibuk, pasang tenda, pasang kursi, segala sesuatunya pasti sedikit. Hari ini bapaknya Ucuy sudah meninggal. Jadi Ella, Ucuy sama Opung yang di sana, tadi mereka berangkat jam 4 pagi. Pas pula firman Tuhan hari ini berbicara tentang kematian. Kemarin kita ditelepon jam 12 lewat sekian, setengah 1 diteleponnya, pas jam 12 lewat 15 aku kayaknya tidur. Udah tidur ya udah gak dengar lagi karena handphonenya di situ. Jadi jam 8 tadi baru aku buka handphone. Jam 8 tadi aku lihat ada panggilan Mbe juga di telepon. Ada teleponnya 7 kali 8 kali. Terus dia bilang, Papa, Mbah sudah meninggal. Kami sudah berangkat ke Jombang. Terpujilah Tuhan hari ini bahwa imannya tidak goyah. Biarpun kondisi Mbah, kami yang tahu kondisinya seperti apa.
tapi dia tidak pernah berkata lelah. Dia terus bersuka cita dan terus maju untuk menetapkan hidupnya, tidak gentar dengan keadaannya. Tapi terpujilah Tuhan hari ini. Lalu Yesus ayat 38 ayat 39, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut? Nah, pertanyaan Yesus masuk akal enggak? Enggak. Kenapa kamu ribut katanya? Ya orang ada meninggal kok nggak ribut? Aneh nggak Yesus? Aneh. Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Gila, gila. Yesus gila, ya gila. Menurut nalar manusia. Kenapa? Karena manusia biarpun pengikut Kristus mereka tidak tahu bahwa kematian dan kehidupan, keberhasilan dan kekalahan harus melalui Yesus Kristus Tuhan. Makanya dia bisa berkata demikian. Kenapa kamu menangis? Orang dia tidur kok. Coba pas kita lagi melayat orang, ada orang datang, kenapa kau? Kenapa melayat? Kamu nggak tahu orang pun meninggal? Ya orang dia lagi tidur. Tapi nggak ada yang berani ngomong kalau manusia, tidak ada yang berani ngomong seperti itu terkecuali Yesus. Terus ayat 40, tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnyalah orang itu semua. Dan ayat 41, lalu dipegangnya tangan anak itu yang sudah kaku, dipegang oleh Yesus. Kaku nggak di tangan Tuhan? Tidak. Begitu di tangannya, langsung roh kehidupan mengalir atas anaknya Yairus. Terus katanya, hai anakku, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Sesudah dipegang tangannya, diangkat dia, maka terbangunlah anaknya Yairus. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Inilah Yairus yang percaya kepada Kristus, tidak pernah disia-siakan. Dia punya tekad, kalau aku nanti datang kepada Yesus, karena kondisi anaknya sedang sekarat, tapi ditinggalkannya persoalan itu dan datang kepada Yesus, dia ambil sikap untuk menyerahkan seluruhnya kepada Kristus Yesus. Poin kehidupannya, poin imannya, poin kemenangannya, dia mau meninggalkan persoalan yang ada, yang dihadapinya, ditinggalkannya, dan dia beralih tempat dan menghadap tahta sorga mulia. Pada saat ini, kalau zaman itu, ini pas di daerah Galilea. Maka hari ini, kalau kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, contohnya Yairus. Yairus ini bisa dikatakan seorang pendeta. Pendeta Yahudi belum tentu percaya kepada Kristus. Belum tentu dia bisa mengaku Yesus sebagai Kristus Tuhan atas hidupnya, karena dia orang Yahudi. Maka hari ini berkata kepada kita, percayalah kepada Kristus, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di YouTube.
mulai percayalah kepada Kristus dan hiduplah seperti apa yang mau Kristus tetapkan seperti dalam firman Tuhan. Poin daripada mengikut Kristus, bagaimana Yairus meninggalkan kondisinya yang tidak baik, anaknya sekarat, dia tinggalkan anaknya, dia datang kepada Yesus, dan Yesus selamatkan keluarga Yairus, khususnya anaknya dibangkitkan. Itu poin mengikut Yesus. Berarti, Pak Tom, aku mau tanya nih. Ya, silakan tanya. Kalau persoalan yang aku hadapi, kalau aku terus pikirkan, hanya kupikirkan saja, bisa selesai enggak? Tidak bisa. Jadi apa yang harus aku lakukan, Pak Tom? Baca bagaimana Yairus meninggalkan situasinya. Lihat Yairus bagaimana dia mengambil sikap. Lihat Yairus melakukan sesuatu dan percaya kepada Yesus, dan Yesus menyelamatkan anaknya. Berarti datanglah kepada Yesus. Kita naik ke atas. Kita naik ke atas karena ini ada dua bagian. Yesus sudah selesai. Yairus anaknya sudah selamat. Yairus sudah selesai bagiannya, dan secara di sini memang nggak ditulis ya. Tapi saya yakin, saya percaya dengan firman ini. Yairus sudah dikeluarkan dari sinagog. Kenapa? Orang yang percaya kepada Kristus, mengaku Yesus sebagai Tuhan, disingkirkan dari komunitas Yahudi sampai detik ini. Kita kembali ke atas. Kita kembali ke pasal. Ada seorang ibu yang sudah pendarahan 12 tahun. Kalau seorang ibu pendarahan 12 tahun, kira-kira bagaimana ya? Bayangin aja 12 tahun pendarahan. Mungkin gak setiap hari sih. Aku yakin gak setiap hari dia pendarahan. Tapi 12 tahun. Kalau seorang wanita, jadi seorang ibu 12 tahun pendarahan, semua hartanya sudah dibuatnya, dijualnya untuk mengobatinya. Kondisinya baik tidak? Tidak baik. Kalau soal pendarahan lebih baik, pasti ibu-ibu, mak-mak yang sudah pasti tahu. Kalau kami laki-laki mungkin nggak begitu paham. Tapi saya percaya hari ini firman Tuhan ini adalah firman yang hidup, mengatakan iya dan tidak. Karena dia sudah 12 tahun pendarahan, maka dia juga mengambil sikap. Karena hartanya sudah terjual semuanya, maka dia mengambil sikap, aku harus ketemu dengan Yesus. Kondisinya tidak baik. Kondisinya udah susah juga, sama dengan dia terus. Kondisinya nggak ada yang baik. Tapi karena firman Tuhan hari ini, perikop kita hari ini, jangan fokus kepada situasi. Ibu ini keluar daripada keadaannya dan dia berpindah tempat. Dari keadaan yang tidak baik, dia berpindah tempat lagi untuk melangkah maju mencari Yesus. Hasilnya apa? Ayat ini tidak usah saya baca semua, tapi saudara-saudara baca nanti di rumah, coba renungkan bagaimana ibu-ibu melihat, mendapat mujizat daripada Tuhan. Yesus saja belum berkata, Kalau Yairus berkata, Yesus tenang saja.
tenang saja. Percaya saja. Yesus berkata kepada Yairus, kalau kepada ibu ini dia tidak berkata sesuatu kata apapun. Sesudah ibu ini sembuh baru dia berkata, imanmu menyelamatkanmu, pergilah. Sesudah dia menjamah jubah Yesus, seluruh hidupnya, artinya yang ingin saya katakan dari mimbar ini adalah ibu ini berpindah dari keadaan yang tidak baik, dari kondisi yang tidak baik, dari situasi yang tidak baik. Dia berpindah kepada keadaan yang pasti baik dalam hatinya, dalam imannya. Sesudah dia berpindah dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang baik, benar saja. Karena yang dia cari adalah Yesus yang sanggup melakukan orang mati dibangkitkan. Itu yang paling parah. Orang mati dibangkitkan. Itu Yesus punya otoritas. Tidak percaya? Yesus berkata, imanmu menyelamatkanmu, pergilah. Dan ibu ini sembuh. Sudah 12 tahun berdarah. Karena ibu ini tidak mau dalam kondisinya yang susah, yang parah, yang tidak baik. Situasinya memang sangat-sangat kritis juga. Dia tinggalkan kondisinya. Dia tidak terkungkung di dalam keadaannya. Dia mengambil sikap. Ada Yesus yang sanggup menolong aku. Ada Yesus yang bisa menolong aku. Betul? Kalau begitu kenapa banyak orang berpindah iman? Karena tidak mendapatkan apa-apa di dalam kekristenannya. Itu poinnya. Kalau dia mendapatkan sesuatu dari iman kekristenannya, pasti dia tidak akan pernah meninggalkan iman percayanya kepada Yesus. Karena dia tidak mendapatkan apa-apa, ya maka sama saja. Ikut siapa juga ya sama saja. Salah? Tidak. Hari ini saya rindu kita mulai. Apapun persoalan kita hari ini, apapun permasalahan saudara, apapun situasi yang saudara alami saat ini, melalui dua karakter di dalam firman Tuhan ini, dan dua-duanya Tuhan. Satu Tuhan sembuhkan, satu Tuhan bangkitkan. Dua-duanya penyakitnya parah. Tapi dua-duanya di dalam karakter ini, dua-duanya Tuhan tolong. Kalau seperti itu Pak Tom, aku termasuk nggak dalam masalah itu? Banget. Sangat banget. Termasuk. Saya, aku dan saudara termasuk dalam kondisi yang mana? Persoalan pasti ada. Tapi yang paling parah, ini dua-duanya parah. Ini sekarat dua-duanya. Persoalan saudara dan saya belum tentu mungkin sekarat, belum tentu. Sekarat apapun masalah orang ini, Tuhan tolong asal punya sikap. Sikap kita yang bisa merubah Tuhan menjadi sayang sama saya dan saudara. Sikap. Kalau orang dunia bilang ada. Bagaimana aku bersikap kepada Kristus Yesus? Maka di dalam sikapku itulah kasih karunia Tuhan mengalir. Terbukti di sini Yairus tidak pikirkan
hilang jabatannya, dia seorang Yahudi, dia tidak pikirkan bahwa dia nanti dikucilkan, dia tidak pikirkan itu. Tapi dia percaya, anakku pasti hidup. Dan si ibu, Tuhan berkata, siapa yang pegang aku? Ibu berkata, saya Tuhan. Artinya bagaimana? Artinya apa Pak Tom? Artinya kita mengaku, Tuhan ini aku. Ibu ini aku Tuhan. Aku sudah pegang jubah Yesus. Aku sudah sembuh. Semua persoalanku saat ini yang aku hadapi, yang aku rasakan, yang aku lihat situasi itu, Tuhan, ini aku. Aku percaya Tuhan pasti bisa tolong. Saya berdoa dari tempat ini, dari mimbar ini, bagi saudara-saudara yang punya permasalahan, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di YouTube, yang mendengar. Percayalah, Tuhan sanggup menyelesaikan persoalan saudara dan persoalanku yang aku hadapi. Tuhan pasti sanggup. Kepada Yerus Tuhan berkata, jangan takut. Kalau kita takut menghadapi masalah, maka pola pikir kita tidak bisa dikontrol. Kalau pola pikir kita tidak bisa kontrol, secara otomatis kita tidak bisa mengambil sikap doa kepada Tuhan. Pikiran kita tenang, biarpun ada masalah, maka kita bisa berdoa. Maka berusahalah di dalam kondisi yang ada, yang tidak baik, tetap berpikir, Tuhan pasti tolong. Kalau pemikiran kita, Tuhan pasti tolong, maka kita pasti bisa berdoa meminta pertolongan Allah Roh Kudus. Hari ini saya percaya kita sudah tahu bagaimana Yerus dan ibu orang tua ini yang 12 tahun pendarahan ditolong oleh Tuhan. Kalau Yerus aja ditolong oleh Tuhan, maka saat ini saya percaya ibu yang 12 tahun pendarahan ini ditolong Tuhan. Dia juga manusia biasa, sama dengan kita. Maka kita yang percaya kepada Kristus yang ada di tempat ini dan ada di YouTube, pasti Tuhan tolong. Amin. Maka percayalah bahwa firman ini meneguhkan kita, membuat saudara dan saya mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Ada persoalan, yes, persoalan boleh ada. Itu membuat iman percaya kita semakin teguh di hadapan Tuhan, membuat kita lebih takut dan lebih gentar lagi kepada Tuhan. Itu maunya Tuhan di dalam proses kehidupan kita. Tapi jangan takut, kata Tuhan. Percaya saja. Persoalan boleh ada berlipat-lipat kali ganda, Tuhan pasti tolong. Sekali lagi saya tegaskan, persoalan apapun yang saudara hadapi saat ini, kalau saudara dan saya gentar, maka saudara dan saya kalah. Tapi kalau saudara tenang menghadapi persoalan bagaimana Yerus tenang menghadapi persoalan yang ada, maka Yesus turun campur. Supaya Yesus turun campur, percaya, tenang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, bersyukur hari ini Tuhan.
Firman-Mu mengingatkan kami untuk tetap fokus pada setiap janji Tuhan. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus untuk tidak melihat setiap keadaan kami, untuk tidak melihat situasi kami, tapi bimbinglah kami tetap fokus pada janji Tuhan atas kehidupan kami. Bahwa pertolongan Tuhan senantiasa sempurna bagi kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Berkati hamba-Mu, terus Engkau pakai sebagai alat kemuliaan-Mu, membawa banyak jiwa bagi Engkau. Digenapilah setiap janji-janji firman-Mu dalam kehidupan pelayanan bagi di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang berimu yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Bapa yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian kita. Kami mengucap syukur Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang memberikan kesempatan kami beribadah, anak-anak Tuhan di tempat ini dan keluarga kami yang di YouTube. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus mengingatkan kami agar setiap proses hidup masalah yang kami hadapi, besar kecil, kami berdoa. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar ini termaterai di hati kami. Dan biar Tuhan, ketika kami punya masalah, kami datang kepada Tuhan berdoa berseru. Dan kami pegang firman-Mu. Kami percaya kepada Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan Yesus pertolongan. Engkaulah Tuhan Yesus datangnya Tuhan keselamatan. Biar firman ini Tuhan Yesus kami boleh kerjakan, untuk kami tidak goyah dengan situasi tidak enak yang buruk, karena kami tahu Tuhan kamilah jawaban segala masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ada Roh Kudus menolong kami. Biarlah siang hari ini Tuhan, di mana kami bukan hanya mendengar firman-Mu, jadikan kami Roh Kudus menjadi pelaku firman Tuhan, agar kami lihat janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kami. Maka kami menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kami, di tengah keluarga, dimanapun, di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pakai hamba-Mu Tuhan. Berkati beliau, tambah-tambahkan Tuhan hikmat, marifat, pengahyuan, kebijaksanaan yang dari Tuhan untuk hamba-Mu di dalam nama Yesus.
Tuhan berkati hidupnya, Tuhan berkati rumah tangganya, istri, anak-anak, cucu diberkati Tuhan. Biar sepanjang seminggu ini Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, biar mereka menaruh pengharapan iman kepada Tuhan, maka datanglah pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ada di bangsa Indonesia. Tuhan sudah berkati bangsa Indonesia sampai hari ini. Biarlah keselamatan jiwa-jiwa orang Kedar Nebayot yang ada di Indonesia ini Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Pekerjaan-Mu Roh Kudus yang selalu menjamah melawat jiwa-jiwa ini, kami percaya penuaian terjadi atas Indonesia dalam nama Yesus. Tuhan berkati pemimpin yang ada Tuhan. Biarlah roh takut Tuhan tanamkan di hati mereka. Mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab untuk boleh membawa rakyat Indonesia ini Tuhan semakin sejahtera dengan punya karakter, integritas, ya di atas ya, tidak di atas tidak, dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada di kota Depok, terima kasih. Tuhan memberkati kota Depok sampai hari ini. Biarlah pemerintahan yang ada Tuhan, dari tertinggi sampai terendah, hanya roh takut Tuhan, tanamkan Tuhan di hati mereka dalam nama Yesus. Apapun yang mereka boleh lakukan, tugas tanggung jawab mereka atas rakyat Depok ini, biar mesejahterakan kota Depok, mesejahterakan penduduknya dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat Israel, umat pilihan Tuhan. Diberkati Tuhanlah umat ini dalam nama Yesus. Biar senantiasa Tuhan ada salom atas bangsa pilihan Israel di dalam nama Yesus. Kami berdoa, biarlah Tuhan terjadi keselamatan atas bangsa pilihan-Mu Israel. Biar mereka tidak ragu lagi Tuhan, tapi mereka percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, Engkau satu-satunya Mesias, Juru Selamat yang hidup, yang mereka akui dan sembah dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, setiap kami yang hadir, kami percaya Tuhan sudah berkati kami dalam firman-Mu. Bahkan ketika kami Tuhan sepanjang seminggu ini melakukan tugas-tugas kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai pekerja di swasta, di negeri, Tuhan menolong kami. Biar apa yang dikerjakan tangan kanan kami, tangan kiri kami Tuhan berhasil dan beruntung, sehingga kami menjadi berkat, membawa berkat untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami siang hari ini Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Tinggikan diriku mengatasi langit, mengatasi bumi tinggi.
daripada surga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapat